Pada dasarnya, semua orang pasti mempunyai impian dan cita-cita. Tentu saja, untuk menggapai semua impian tersebut harus didampingi dengan usaha dan proses yang dibilang cukup lama. Sejak kecil, saya selalu mengimpikan dan bercita-cita menjadi seorang dokter. Cita-cita inilah yang bisa menginspirasi saya untuk selalu semangat dalam belajar. Nama saya Elena Gianella, biasa dipanggil Elena. Saya merupakan anak tunggal yang terlahir dari keluarga sederhana. Ayah saya berprofesi sebagai petani yang rela membanting tulang demi menyekolahkan anaknya, dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Walaupun saya dari keluarga kurang mampu, itu tidak menjadi hambatan bagi saya untuk meraih impian menjadi seorang dokter. Menjadi seorang dokter bukan hal yang mudah, butuh perjuangan dan pengorbanan hingga berada di titik ini. Pada usia 6 tahun, saya mulai menempuh jenjang pendidikan taman kanak-kanak. Jarak TK dan rumah saya sekitar 1 kilometer. Saat kecil, ayah saya membiasakan saya untuk mandiri, sehingga saat pergi ke TK pun saya tidak diantarkan. Sedangkan teman-teman saya selalu diantar oleh orang tuanya. Saya bukan anak yang manja, meski hidup dalam kondisi yang terbatas. Setelah 1 tahun di TK, saya melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar yang berlokasi tidak jauh dari TK. Waktu SD, saya termasuk murid berprestasi yang selalu mendapat peringkat 5 besar di kelas. Biasanya, setelah pulang sekolah, saya selalu mengulang pelajaran. Setelah tamat SD, saya memasuki jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Ada satu kisah yang menyentuh hati saya saat menjalani pendidikan di SMP. Dulu, ketika jam istirahat, teman-teman saya selalu jajan di kantin, sedangkan saya hanya menikmati bekal yang saya bawa dari rumah. Tetapi, semangat saya untuk terus belajar tidak pernah luntur sedikit pun. Tidak terasa, hari demi hari telah saya lewati, hingga saya lulus dari SMP. Saya berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya bertanya kepada orang tua saya, Bu, bagaimana kalau saya melanjutkan sekolah ke model Bukit Tinggi? Maka tidak ada sekolah yang sesuai dengan perekonomian kita, Nak. Kamu kan tahu sekolah di kota itu biayanya mahal. Sedangkan untuk biaya sehari-hari saja kita kurang, nah. Mendengar jawaban itu, saya pun terdiam. Setelah percakapan saya dengan orang tua saya semalam, saya mencari informasi sekolah yang sesuai dengan perekonomian keluarga saya. Akhirnya, saya mengambil keputusan untuk mendaftar ke MAN 1 Pasaman, dan orang tua saya menyetujuinya. Saya diterima di MAN 1 Pasaman, dan ini merupakan awal dari perjuangan saya. Saat awal-awal masuk sekolah, saya bertemu dengan kakak kelas. Mereka bercerita bahwa mereka juga pernah mengalami hal yang sama seperti saya. Mereka ingin masuk ke sekolah impian, tetapi mereka gagal karena faktor ekonomi. Akhirnya, mereka pun sekolah di MAN 1 Pasaman. Mereka tetap semangat dan giat belajar sehingga mereka menjadi siswa yang berprestasi dan tidak kalah dengan sekolah favorit lainnya. Sejujurnya, saya masih kecewa karena tidak bisa bersekolah di sekolah yang saya impikan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya tidak mau dihantui terus-terusan oleh rasa kecewa. Saya berusaha menerima kenyataan tersebut dan berusaha menyesuaikan diri di sekolah ini. Sehingga akhirnya saya bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
Di sekolah, saya belajar dengan giat dan rajin. Saya mendapat banyak prestasi, mulai dari mendapatkan peringkat di kelas dan pernah menjuarai Olimpiade Biologi se-Kabupaten Pasaman, bahkan sampai tingkat provinsi. Setelah duduk di bangku kelas 12, saya berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, yaitu di perguruan tinggi. Seiring berjalannya waktu, tak terasa saya sudah tamat dari MAN 1 Pasaman. Setelah tamat dari MAN, saya mencoba mendaftar untuk masuk perguruan tinggi melalui jalur SNBP. Saya memilih perguruan tinggi yang saya inginkan. Saya coba mendaftar di Universitas Andalas jurusan farmasi dan jurusan kedokteran di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Saya yakin bahwa Allah pasti memberikan jalan yang terbaik untuk kita, walaupun jalan tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita. Tak terasa, waktu pun berjalan dengan cepat. Akhirnya, pengumuman hasil SNBP jalur undangan pun tiba. Setelah melihat hasil pengumuman SNBP tersebut, namun takdir berkata lain. Saya tidak diterima keduanya. Hati saya hancur tiada berkeping, bagaikan segelintir debu. Namun, saya tetap ingin berusaha, mau bagaimanapun prosesnya, dan sepanjang apapun itu, karena itu adalah impian saya dari kecil. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kata-kata tersebut selalu memotivasi diri saya untuk senantiasa berusaha mendapatkan apa yang saya inginkan. Keesokan harinya, ada seorang wanita datang ke rumah dengan pakaian yang rapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini rumah Elena? Ya, benar, ini rumah Elena dan saya sendiri, Ibu Elena. Silakan masuk. Tanpa disangka-sangka, ternyata wanita tersebut membawa berkas yang berisi penawaran beasiswa full untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran. Silakan diminum, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya perwakilan dari Universitas Gadjah Mada. Kedatangan saya ke sini untuk memberitahukan bahwa Elena mendapatkan beasiswa full untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Akhirnya aku bisa melanjutkan pendidikan. Sebelumnya, saya tidak pernah berpikir untuk bisa melanjutkan ke bangku perkuliahan. Tak terbesit di pikiran saya bahwa saya bisa merasakan pendidikan di perguruan tinggi. Saat saya duduk di bangku perkuliahan, saya sempat merasa minder ketika melihat gaya hidup teman-teman kuliah saya. HP teman-teman saya semua sudah smartphone. Di situ, saya merasa minder karena saya juga harus bisa mengetahui informasi yang hanya bisa dilihat dengan smartphone seperti jadwal kuliah, KRS, dan lain-lain. Hari demi hari telah saya lalui di kampus impian saya. Jadi dokter membutuhkan pengorbanan dan kerja keras yang besar. Saya tidak pernah menyerah, meski sering kali menghadapi tantangan dan kesulitan. Saya belajar bahwa kesabaran, ketekunan, dan kegigihan adalah kunci untuk meraih cita-cita.
Akhirnya